Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dalam aktivitasmu. Mungkin engkau dalam perjalanan, mungkin engkau memulai hari yang baru ini. Saudaraku, mari beri perhatianmu untuk firman Tuhan dalam podcast GBI Eklesia Karang Mulia segmen rahasia. Renungan Hari Eklesia. Saudara, kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10-11 firman Tuhan berkata, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Saudaraku, dalam sejarah gereja, ini menjadi konsili pertama yang terjadi di Yerusalem. Para rasul berkumpul, para rasul bersidang untuk sebuah keputusan yang penting. Saudara, pada saat firman Allah diberitakan, kita mengacu kepada pemberitaan Yesus, pelayanan Yesus selama 33,5 tahun kurang lebih ada di dunia. Dan tentunya banyak orang yang tidak sependapat. Tetapi Yesus berkata bahwa keselamatan bukan hanya diberikan kepada orang Yahudi, tapi orang Yunani, bahkan kepada seluruh bangsa. Sehingga Kisah Rasul 2 pada saat pencurahan Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dari segala bangsa, bahkan mereka berbahasa bahasa roh. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Banyaknya pemikiran yang mulai muncul. Bagaimana dengan bangsa-bangsa itu di luar Yahudi? Sehingga banyak pendapat mengatakan bahwa mereka harus ikut adat istiadat Yahudi supaya mereka diselamatkan. Sehingga ayat ini muncul, pernyataan ini muncul oleh hikmat roh. Rasul Petrus bersama para rasul yang lain berkata bahwa tidak diperlukan bagi bangsa di luar Yahudi untuk memikul kuk tradisi etika Yahudi supaya mereka diselamatkan, melainkan bahwa mereka beroleh kasih karunia Allah sehingga engkau dan saya diselamatkan. Jadi di luar Yahudi tidak diperlukan melakukan apa yang menjadi adat istiadat waktu itu. Konsentrasi, kalau kita lihat di ayat 1 adalah tentang sunat dan adat tradisi Yahudi. Saudara, sehingga Rasul Petrus berkata, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Diakui bahwa tradisi etika ribuan tahun itu, mereka pun tidak dapat pikul. Bahkan nenek moyang mereka pun tidak dapat pikul. Bagaimana mungkin itu menjadi semua syarat keselamatan? Sehingga dikatakan sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti engkau dan saya, sama seperti mereka juga. Sehingga saudara, kuk yang Yesus berikan tidak sama dengan kuk yang dunia berikan. Kuk yang Allah berikan kepada engkau dan saya tidak sama dengan kuk yang nenek moyang kita berikan. Sehingga Petrus berkata di bagian lain bahwa engkau telah ditebus bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah anak domba yang tidak bercelah. Dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Syukur bagi Tuhan, engkau dan saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Sehingga keselamatan bukan hanya milik Yahudi, tetapi milik seluruh bangsa, termasuk engkau dan saya. Mari kita terus bersyukur atas kasih karunia Allah, atas kebaikan Tuhan, atas cinta Tuhan, atas pengorbanan Yesus di Kalvari. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, kami terus bersyukur buat anugerah, keselamatan Tuhan berikan bagi kami. Bukan karena kami, tapi karena Yesus yang sudah mengasihi kami. Mampukan kami menjalani hidup kami, dalam hari-hari kami hidup dalam kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkati.